Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Ummahat wa akhwat, ibu-ibu dan para hadirat sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur, kita bersyukur sekali kepada Allah Ta'ala di mana pada kesempatan siang hari ini kita kembali diperkenankan untuk mengikuti acara di sesi kedua. Ada mungkin yang hadir sejak pagi, Masya Allah ya, yang hadir sejak pagi. Ada juga yang mungkin tidak dapat tiket pagi sehingga hanya bisa mengikuti kegiatan di siang hari atau di sesi siang ini. Alhamdulillah ala kulli hal. Hari ini kita nanti akan berbincang bersama narasumber yang sudah ada di samping saya, ya. Ibunda dari Ananda Badiuzzaman Umar Humam. Masya Allah ya, namanya megah ya Bu ya. Tapi sebelum kita melanjut atau masuk ke dalam sesi tanya jawab atau talk show, maka ada baiknya kita mengenal dulu siapa narasumber kita hari ini, yaitu saya akan bacakan biodata singkatnya dari sosok yang sudah hadir di sebelah saya ya. Untuk nama beliau lengkapnya adalah Novi Widiawati, sarjana pendidikan dan magister di manajemen ya Bu ya. Kemudian usia, saya pikir saya tua jauh ya, tapi ternyata agak unda-undi. Saya pikir saya tua jauh karena anak saya sudah SMA dan anak Bu Novi masih SMP. Ternyata saya yang kecepatan nikah. Jadi alhamdulillah ya, ternyata saya tidak terlalu jauh, hanya selisih setahun dengan Bu Novi, ngaku-ngaku ya. Kemudian tinggal sementara ini di Malang Jiwan Colomadu Karanganyar ya Bu ya. Sebelumnya pernah di luar Solo ya Bu ya. Iya. Suami nama Pak Adi Satya Laksana yang tadi pagi sudah mengisi, Masya Allah ya. Banyak sekali tadi pagi inspirasi yang kita dapatkan dari Pak Adi. Kemudian beliau memiliki 3 putra. Putra pertama ini yang kemarin meluncurkan bukunya, yang kemudian mengantarkan kita pada pertemuan pada siang hari ini. Itu berkah buku ya Bu ya, Masya Allah. Iya betul. Anak pertama yang tadi sudah saya sebut yaitu Mas Umar, nama lengkap Badiuzzaman Umar Humam, usia 12 tahun. Kemudian anak kedua namanya agak unik ini ya. Saya nyari di sekitar saya nama Charles kok nggak nemu ya Bu ya. Nah ini Bu Novi punya anak yang kedua bernama Charles Faras Sukmono, umur 11 tahun. Tadi saya pas dapat nama ini sebetulnya saya sudah siapkan. Oh nanti sesi 2 saya mau tanya kenapa kok nama anak keduanya Charles. Tapi kadung dijelaskan tadi sama Pak Adi alasannya kenapa. Yang satu mewakili peradaban timur, yang satu mewakili peradaban barat ya Bu ya, Eropa ya. Yaitu Badiuzzaman, tokoh sufi, tokoh filsuf, ilmuwan ya dari Timur Tengah. Kemudian Charles adalah nama raja-raja, tadi sudah dijelaskan. Punya tujuan besar memberi nama dari masing-masing anak. Kemudian ketiga adalah Ahmad Khairuzat. Ini harusnya, bukan ini namanya ya Bu ya. Harusnya namanya mewakili peradaban Cina. Tapi dikarenakan Ta'ah bil
bil ustadz ya Bu ya, ketaatan kepada guru akhirnya tidak dikasih nama Jetli ya Bu ya. Apa dikasih nama apa yang berbau dinasti Cina ya Bu ya? Rencananya apa Bu anak ketiga itu kalau mewakili peradaban Cina? Oh masih rahasia, mungkin anak keempat, nanti buat anak keempat yang mewakili peradaban Cinanya. Kemudian anak ketiga diberi nama Ahmad Khairuzat, usianya 6 tahun. Untuk pendidikan, Bu Novi menempuh S1 di Pendidikan Matematika UNS, kemudian S2 di Magister Manajemen UNS juga ya. Itu kemudian aktivitas yang sedang dijalani sekarang adalah PIC ya Bu ya, Aksamala Foundation, kemudian juga Financial Supervisor di Aksamala Adi Andana dan PT Grahaksama Multiversa. Kemudian yang ketiga adalah bagian pendidikan di PAUD Insan Cita Mulia Colomadu Karanganyar, Bu ya. Jadi ini bukan yang sebagaimana kita kira-kirakan sebelumnya, wah ini ibunya Mas Umar ini mungkin adalah ibu yang full timer di rumah ya. Ternyata tidak ya, tetapi ternyata Bu Novi ini juga punya banyak kegiatan. Demikian semoga biodata singkat yang tadi kami bacakan bisa memberi sedikit gambaran tentang sosok dari Bu Novi ini selaku ibunda dari Ananda Umar ya. Kita lanjutkan mungkin sekarang sudah menunjukkan jam 13:05 dan waktu kita untuk sesi siang ini insya Allah akan berlangsung sampai jam 14.30. Tapi mungkin nanti kita akan selesai lebih awal karena mempersiapkan waktu sholat asar, ya. Maka nanti akan saya mulai dengan sistem tanya jawab yaitu talk show. Tapi tetap kami akan memberikan kesempatan kepada akhwat yang ada di sini, kemudian juga kepada ummahat atau kepada ibu-ibu yang hadir pada kesempatan siang hari ini untuk nanti juga kalau punya pertanyaan pribadi dan juga mungkin ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan ya, untuk bisa mempersiapkan dan nanti insya Allah akan kita berikan waktu khusus ya untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan tersebut ya di waktu yang akan datang ya. Langsung saja ini Bu Novi yang pertama ya Bu ya. Tadi sudah saya singgung ya Bu ya. Banyak pertanyaan itu kalau Bu Novi itu dipikir full timer dari menjadi ibu rumah tangga sehingga bisa membimbing betul-betul dari ketiga anak ibu untuk homeschooling ya. Tapi kan ternyata ibu ini tidak murni 100% di rumah ya. Nah, bagaimana ini Bu tentang konsep pembagian waktu ya Bu ya, tentang bagaimana kita bisa mendidik anak-anak ya dengan segala apa yang tadi disampaikan Pak Adi ya, dengan cita-cita yang besar, sedangkan kita juga masih punya amanah-amanah yang lain. Monggo mungkin sebagai pengantar Ibu bisa menjelaskan tentang konsep manajemen waktu terutama bagi ibu ini yang paling PR ya, yang paling PR. Silakan mungkin Bu Novi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Alhamdulillah, afatifillah, teman-teman semua, kita hari ini masih diberi kesempatan untuk bersilaturahim dan juga saling belajar, karena hakikatnya belajar itu tidak hanya satu arah ya. Saya meyakini bahwa ketika saya datang ke sini, saya pun akan banyak belajar begitu. Jadi tidak hanya dari saya, tapi yang terpenting adalah proses setelah ini nanti kita bagaimana
pasca mengetahui bagaimana kita menerapkan menjadi sebuah ilmu dan mempraktekkan. Maka saya bersyukur ketika kita semua bersemangat untuk terus bertumbuh begitu ya. Kalau tadi sesi pagi sudah banyak dijelaskan perspektif dari Pak Adi, perspektif laki-laki begitu ya. Saya meyakini kita dari perspektif perempuan atau ibu ya, atau calon ibu begitu, punya banyak yang ada di kepala kita begitu ya. Punya banyak di kepala ya. Yang pertama tentang manajemen waktu. Jadi persoalan tentang pendidikan anak sejatinya bukan ditentukan apakah kita ibu rumah tangga atau kita bekerja. Karena ada banyak kisah ibu rumah tangga yang tidak tidak mampu mengoptimalkan waktu di rumahnya untuk mendidik anak. Atau ada juga ibu rumah tangga yang berhasil membuat waktu yang berkualitas untuk anak. Sebaliknya juga ibu yang bekerja juga jangan berkecil hati bahwa harus bekerja yang kemudian mengharuskan beraktivitas di luar, kemudian berkecil hati untuk pendidikan anak saya ya udah seadanya gitu ya. Karena ada juga kasus ibu yang bekerja yang juga berhasil gitu ya. Sehingga perdebatan atau diskusinya bukan pada saya bekerja atau saya enggak gitu ya. Ibu rumah tangga vs ibu bekerja, bukan. Saya merasa seperti itu karena saya dulu juga bekerja yang harus dari pagi sampai sore begitu ya. Kemudian sekarang saya masih tetap bekerja meski tidak harus yang full time dari pagi sampai sore, tapi saya masih punya aktivitas. Sehingga dari berbagai pengalaman dan juga tadi berbagai kondisi, poinnya bukan pada latar belakang kita bekerja atau tidak, kita berumah tangga atau bekerja, maka poinnya adalah bagaimana kita memanfaatkan waktu yang ada untuk merumuskan tujuan keluarga kita. Gitu. Jadi yang sebelum pada pendidikan anak, maka yang harus dibereskan adalah komunikasi kita dengan suami kita. Atau yang masih lajang, yang sedang berproses nanti juga bagaimana merancang komunikasi dengan suaminya atau dengan pasangannya. Yang kita harus punya waktu nih untuk mendiskusikan itu. Jadi saat bertemu dengan suami, maka kita optimalkan betul untuk bagaimana anak kita yang satu, yang kedua, yang ketiga, kemudian bagaimana kita nanti rencana hidup kita, rencana keluarga kita. Jadi minimalkan untuk membahas hal-hal yang bersifat hal-hal yang bersifat curhat terlalu berlebihan begitu ya. Karena ya perempuan juga butuh sesi untuk curhat ya. Apalagi kita melakukan hal-hal yang bersifat teknis, berkomunikasi dengan banyak orang begitu ya. Tapi kita minimalkan hal-hal yang bersifat teknis. Jadi kita utamakan bersifat konsep. Bagaimana anak pertama kita, bagaimana anak kedua kita, bahkan dari hal-hal yang teknis itu kita tarik benang merahnya untuk anak kita sedang fase ini gitu ya. Karena aktivitas bapak itu banyak di luar, sehingga yang bisa mendalami lebih jelas sesungguhnya adalah ibu begitu ya. Dari hal-hal yang kecil. Ketika anak kita, bagaimana komunikasi kakak dengan adiknya, adik dengan kakaknya, cara mereka berbagi peran, cara mereka berhubungan, itu yang kita amati, kita kemudian bisa kita kritisi untuk nanti kita jadi bahan diskusi dengan suami gitu ya. Jadi cari waktu yang memang kita harus punya waktu untuk berkomunikasi dengan suami untuk hal-hal yang konsep begitu. Itu begitu. Baik, berarti kuncinya bukan pada ibu bekerja atau tidak bekerja, tapi pada hal-hal yang penting dulu yang dibereskan ya Bu ya, sehingga nanti
manajemen waktu bisa akan lancar, kemudian pengaturannya semua bisa berjalan dengan baik yang diawali dari komunikasi yang baik dulu ya. Tapi kan biasanya perempuan itu menang perasaannya ya Bu ya, sehingga lebih sering banyak harus mencurahkan, ada sesi-sesi curhatnya. Berarti ini udah selesai fase itu ya Bu ya. Jadi udah jadi udah selesai fase untuk terlalu banyak menceritakan hal-hal yang tetap ada porsinya, tapi sudah tahu batasannya sampai mana dan mana yang lebih penting untuk dikomunikasikan kepada suami terkait perkembangan anak dan lain sebagainya, begitu ya Bu ya. Jadi ukurannya sebenarnya gampang ya. Ketika kita mengupas itu, suatu hal itu, kita sedang menggali atau mencari solusi, maka itu adalah yang terbaik. Tapi kalau dari hal yang kita ceritakan atau yang kita hadapi kok lebih ke arah sisi perasaan, maka kita minimalkan untuk membicarakan hal itu. Karena menurut saya begitu ya, itu akan tidak banyak manfaatnya gitu ya. Lebih ke hal-hal yang cari solusinya begitu. Ketika saya menghadapi masalah di rumah tangga atau ketika di masalah pekerjaan, maka solusinya bagaimana? Bukan membicarakan orangnya gitu ya. Nah, yang kadang kita terbawa perasaan untuk membicarakan orangnya. Akhirnya panjang lebar, bukan pada kasusnya. Kalau kita fokus pada kasusnya, fokus pada masalahnya, maka kita akan mendapati, oh seperti ini solusinya, itu begitu. Baik, ya itu mungkin nanti sebagai pengantar terkait manajemen waktu, mungkin nanti dari para ibu dan ummahat sekalian nanti bisa lagi mungkin yang lebih kasuistik ya mengenai tentang masalah manajemen waktu seorang ibu untuk bisa bagaimana membagi waktu antara berbagai tanggung jawab ya. Sebelum saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, saya mau flashback dulu Bu. Tadi kan Bu Novi udah bilang kalau sesi pagi itu versinya Pak Adi, kalau sesi siang ini versinya dari Bu Novi ya. Di pagi tadi Pak Adi cerita ada 6 syarat yang diberikan kepada Bu Novi sebelum melamar atau menikah ya. Jadi ada 6 hal yang ditanyakan terlebih dulu kepada Bu Novi. Terkait apa saja tadi yang datang dari pagi ya? Ada waktu, harta, ketaatan. Masih ingat ya Bu Novi ya ini ya? Yang saya mau tanyakan, kok Bu Novi mau waktu itu ditanting begitu kok menyatakan iya saya mau gitu, gimana Bu? Apa yang jadi pertimbangan waktu itu? Kan waktu itu masih gadis, belum belum ada bayangan ya benernya gimana gitu. Yakin apanya waktu itu Bu? Saya menikah melalui proses ta'aruf ya, maksudnya dijodohkan begitu, ada ta'aruf begitu. Saya waktu itu sederhana saja sih, mencari suami itu ukurannya 2 ya. 1, dia punya prinsip hidup begitu, prinsip-prinsip hidup yang bisa disampaikan begitu, dan yang kedua dia menerima saya apa adanya, termasuk keluarga saya gitu. Karena menikah ini adalah bukan hanya menikah saya dan suami saya, tapi juga akan berhubungan dengan keluarga besar masing-masing. Jadi waktu itu saya sederhana banget, 2 ukuran itu aja gitu ya. Tentunya sambil saya istikharah ya. Apakah ini pilihan tepat? Ketika memang ini jodoh saya, maka dekatkanlah. Ketika bukan, maka jauhkanlah. Seperti itu. Ada pembicaraan tentang hal yang tadi disebutkan Pak Adi. Secara prinsip hal-hal yang tadi disebutkan memang di agama pun juga disampaikan ya. Misalnya tentang ketaatan. Ini juga saya yakin ini juga bukan hal yang mudah untuk nanti ketika dihadapkan saat ada hubungan dengan mertua begitu ya. Konflik jika itu terjadi ya. Konflik antara ibu dengan Bu Novi dengan mertua misalnya, maka memilih membela ibu. Gitu. Kalau saya biasanya gini, taat seorang istri atau surga ketika kita menikah itu kan perwalian kita berganti dari kita ke orang tua kepada ke suami. Bakti kita harus kepada suami. Ridho kita ada di suami. Maka itu yang saya kejar gitu. Suami saya baktinya adalah ke ibunya. Gitu kan. Jadi urutannya seperti itu. Suami saya baktinya kepada ibunya. Maka
ketika saya ingin mendapatkan ridho dari Allah gitu ya, maka saya mau nggak mau harus ini gitu ya, harus mendapatkan atau mempersilahkan memberikan keluasan pada suami untuk berbakti pada ibunya, sehingga jangan sampai kemudian saya menjadi beban atau menjadi pembuat konflik antara suami saya dengan ibunya begitu. Ketika ada hal-hal yang berbeda atau yang saya rasakan, saya inginkan perspektif saya, maka saya bisa mengkomunikasikan. Tetapi lagi-lagi kita harus memahami tadi jalurnya. Ridho saya ada di suami saya ridhonya ada di ibunya. Ketika seorang ibu itu sudah ridho, maka ridho Allah akan turun kan. Maka saya harus tadi memangkas jalur itu. Ketika saya memang mengharapkan ridho Allah pada keluarga kami, ya saya harus tadi mengikuti struktur jalur tadi begitu. Itu ya Bu ya, terjawab ya. Ternyata dari Pak Adinya sudah punya konsep sebelum menikah, disampaikan kepada Bu Novi. Bu Novinya kemudian juga ternyata malah melihat, wah ini malah orang sosok yang punya prinsip ya Bu ya. Ya Bu, kalau dilihat dari buku atau apa yang ditulis Mas Umar di buku Abiku Memang Beda, ibu-ibu di sini sudah pada baca ya? Mbak-mbak sudah pada baca bukunya atau belum? Sudah ya. Di situ kan dipaparkan tentang banyak hal, pesan-pesan, nasihat-nasihat yang Mas Umar dapatkan dari sosok Abi. Dan satu yang mungkin saya garis bawahi di situ, Pak Adi itu terlihat adalah seorang yang pandangannya jauh ke depan, visioner ya Bu ya. Terkait pendidikan anak saja sudah difikirkan dari sebelum menikah ya, ada poin pendidikan kan di situ. Lah, bagaimana ini Bu? Apakah ketika Pak Adi itu punya visi yang jauh ke depan seperti itu, kemudian disampaikan ke Bu Novi, kemudian Bu Novi manut, atau mungkin dalam proses pendidikan anak terutama yang saya tanyakan, itu ada mungkin kerikil-kerikil, mungkin ada yang Bu Novi kurang cocok begitu, atau dalam proses penyamaan visi misi itu berjalan mudah begitu. Misalnya begini kasusnya. Dalam hal kemandirian itu Mas Umar dari usia 11 atau 10 atau SD sudah biasa pergi dari Solo Jogja sendiri. Itu kalau mungkin ibu-ibu yang lain kan nggak tega ya Bu ya. Ya Bu ya. Naik bis sendiri pulang pergi Solo, kadang Kebumen Solo juga ya Bu ya. Itu kan mungkin ada, mbok jangan gitu. Misalnya ada nggak yang seperti Ibu terkait prinsip-prinsip pendidikan itu Bu? Lebih ke arah hal teknis ya. 1, 2 mungkin ada ya. Cuman saya kemudian kembali begini. Struktur jalur tadi harus saya ingat bahwa nantinya anak laki-laki saya juga harus berbakti kepada saya, dan kita harus berhati-hati pada apa yang kita pikirkan, yang ibu pikirkan, karena apa yang ibu pikirkan bisa jadi akan terjadi pada anaknya gitu ya. Maka yang kemudian harus saya bangun adalah bagaimana keyakinan bahwa ini ada yang terbaik, saya titipkan pada Allah, maka pasti yang terbaik gitu. Karena itu sudah saya titipkan pada Allah, Allah sebaik-baik menjaga dan Allah sebaik-baik yang mengatur, maka ini adalah yang terbaik begitu. Jadi hal-hal yang bersifat mungkin sisi-sisi melankolis kita sebagai perempuan gitu ya, itu saya coba minimalkan dengan tadi bahwa untuk apa dia pergi seperti ini, untuk apa kemudian memang saya harus meninggalkan. Karena saya pernah juga pergi ke Malaysia selama 1 minggu sama suami, kemudian anak-anak di rumah dengan kebetulan itu ada yang ngomong gitu ya, mau nggak mau karena saya punya tujuan besar ketika saya harus meninggalkan anak saya seminggu. Waktu itu usia Umar, Charles itu usia TKA, berarti Umar TKB kalau nggak salah ya. Seperti itu. Mau nggak mau saya harus tetap bahwa ketika saya pergi meninggalkan mereka, saya harus mendapat ilmu yang lebih baik dan lebih banyak yang akan saya berikan kepada anak-anak gitu. Jadi ada tujuan besar yang harus kita tanamkan dari segala sisi-sisi kemelankolisan itu gitu loh, sisi perasaan itu. Kalau misalnya ada perbedaan pendapat atau konflik begitu gimana Bu?
yang dilakukan? Ngobrol ya, dialognya kuat ya Bu ya. Iya. Jadi ngobrol. Saya maunya seperti ini, suami saya menjelaskan seperti ini. Nanti kita cari titik tengah dan mana ilmu yang memang menengahi dari masing-masing pendapat itu. Jadi intinya adalah ngobrol. Karena terkadang saya mendapati ya beberapa cerita dari kawan itu tidak terobrolkan atau tidak tersampaikan gitu ya. Dari perspektif istri ini pengennya seperti ini. Lah udah disampaikan belum? Ya kan harusnya ngerti begitu ya. Lah kode sementara, ya Bu ya, biasanya maunya kode udah paham sendiri iya, gitu begitu, biasanya kan. Harusnya dia kan harusnya paham gitu kan. Iya. Padahal nggak belajar ilmu. Bisa jadi ternyata karena laki-laki itu punya perspektif yang lain ya, yang saya juga baru tahu oh begini ya gitu ya. Kalau kita baca ada buku yang bagus untuk dibaca, Mars and Venus ya. Di situ membahas tentang karakter laki-laki dan karakter perempuan. Jadi ini saya rekomendasikan untuk dibaca, apalagi yang baru menikah atau yang yang sudah menikah juga nggak apa-apa, untuk lebih tahu. Ya itu memang karakter bawaan laki-laki begitu ya. Seperti itu, para bapak seperti itu, dan karakter perempuan juga punya. Untuk kita tahu nih, oh suami kita sedang seperti ini, maka kita bisa mengambil sikap yang terbaik gitu loh. Itu begitu. Gitu ya Bu ya. Masya Allah, ini kan kalau membaca buku Abiku Memang Beda itu, saya yang sudah setua ini aja kayak merasa kok banyak hal yang baru ya Bu ya. Maksudnya ya Allah, kok saya kok diajari sama anak usia 11-12 tahun seperti itu gitu loh. Yang Masya Allah manfaat dan inspirasi banyaklah tertuang di situ yang Mas Umar ambil dari ajaran-ajaran Pak Adi ya. Banyak mayoritas kan di situ pesan-pesan atau nasihat-nasihat Pak Adi yang dituangkan Umar di buku tersebut. Cuma kan pasti tidak kalah penting ada peran di situ, ada peran seorang ibu. Walaupun saya bisa katakan mayoritas isi buku itu adalah pesan-pesannya seorang ayah kepada Mas Umar gitu. Tapi saya yakin peran seorang ibu dalam pendidikan anak itu tidak bisa diabaikan. Nah, bagaimana Bu pembagian peran antara Pak Adi dengan Bu Novi terkait pendidikan anak? Satu hal yang harus kita selalu tumbuhkan atau sadari adalah kita harus terus bertumbuh atau belajar gitu ya. Dulu itu saya yakin sebagian besar kita itu produk SD, SMP, SMA, kemudian kuliah begitu ya. Sekolah itu berbeda dengan pendidikan. Sekolah adalah institusi pendidikan. Pendidikan adalah ketika kita belajar terus menerus, bahkan sampai hari ini pun dan sampai ke depan proses saya juga masih harus terus belajar. Jadi kuncinya sebenarnya menurut saya adalah bagaimana kemauan kita untuk terus menumbuhkan diri kita. Terus belajar, mengenali cara belajar kita bagaimana. Jadi kalau tadi juga disinggung ya, kalau istrinya itu bukan pembaca, dan saya juga mengakui bahwa saya bukan pembaca yang kuat gitu ya. Gimana ya? Ini lagi baca buku anaknya begini, atau lagi baca buku ada hal yang ini udah langsung buyar begitu kan. Maka saya harus mengenali cara belajar saya bagaimana. Nah, ini yang penting untuk para ibu-ibu ya. Karena seringkali ya tadi kita berhenti untuk belajar, mengembangkan diri kita, bagaimana kita habis ini belajar apa lagi. Kita harus punya rasa ingin tahu yang besar tentang suatu hal, bahkan hal-hal yang kerumah tanggaan. Contoh bagaimana ketika misalnya yang ibu-ibu yang tidak yang mengerjakan urusan rumah tangga sendiri ya, bagaimana memanage pekerjaan rumah tangga agar nanti anak juga tetap dapat porsi bersama dengan kita. Nah, itu juga harus diatur ya. Jadi pembagian peran ini adalah yang penting kita terus belajar, kita terus bertumbuh. Jadi cari cara terus untuk bertumbuh sehingga kita lupa untuk mengeluh gitu ya. Karena seringkali ya saya juga mengakui bahwa hal-hal teknis kerumah tanggaan ataupun pendidikan anak itu juga ada hal-hal yang emosional begitu ya. Apalagi kalau sekarang katanya daring bikin dating gitu ya. Udah anaknya
stres begitu, ibunya stres, apalagi ibunya ngajar, harus ngajari anaknya, harus ngajar sendiri gitu ya. Wah udah gimana, betapa hektik gitu ya. Tumpuk-tumpuk ya Bu ya. Tumpuk-tumpuknya. Nah kita pegang pada hal-hal yang prinsip bahwa kita harus terus belajar. Mana pengetahuan-pengetahuan yang kita butuhkan yang harus kita terus tumbuhkan gitu. Jadi mengenali cara belajar kita bagaimana. Kalau yang suka baca, memang dia tahan baca banyak, bisa dengan baca gitu ya. Saya suka baca tapi saya bukan tipe yang sampai akhir bacanya gitu ya. Biasanya saya hanya ambil clue-cluenya aja. Oh dari ini buku ini saya dapat ini begitu. Kemudian saya cara belajar saya adalah audio. Jadi mendengarkan satu tema yang ingin saya ketahui, saya penasaran dengan itu, saya mendengarkan dari berbagai channel, atau kemudian ada yang baca juga, dari situ saya catat. Jadi saya masih tipe yang manual mencatat gitu ya. Jadi mendengarkan terus catat-catat poin-poinnya, kemudian saya pikirkan, dari situ saya dapat clue-nya. Oh ternyata ketika belajar tentang ini harus seperti ini gitu ya. Dari situ gitu. Satu yang dicatat berarti seorang ibu harus selalu bertumbuh dan belajar, dan setiap ibu harus tahu mengenali sendiri ya Bu ya cara belajarnya seperti apa. Kalau tadi Bu Novi ceritakan, sebetulnya Bu Novi bukan tipe pembaca, tapi kalau di statusnya satu malam habis 2 buku ya Bu ya. satu malam habis 2 buku yang dibaca ya. Itu target baca gitu ya. Saya ambil dari ketika itu buku yang sudah pernah saya baca, saya lagi butuh nih baca tentang ini, maka saya ambil gitu. Sehingga ini penting ya, penting untuk tadi fungsi buku sebenarnya bukan hanya saat kita udah baca kita taruh kembalikan rak, karena suatu saat kita perlu memanggil dia lagi untuk merefresh pikiran kita gitu ya. Ya, lebih teknisnya ya Bu ya, untuk pembagian peran itu mana yang jadi wilayah Ibu dan mana yang jadi wilayahnya Pak Adi. Karena kan tadi di awal juga udah kita singgung kalau Pak Adi juga sering keluar, banyak waktunya di luar itu banyak ya. Kemudian juga Ibu juga bukan yang full timer juga jadi ibu rumah tangga. Itu secara teknis anak-anak belajarnya di rumah untuk homeschooling seperti apa Bu? Ini pertanyaan yang banyak ditanya ya, dan beberapa hari ini itu ada teman saya yang ingin memutuskan homeschooling juga bertanya, ini teknisnya bagaimana begitu ya. Jadi kembali begini, orientasi kita terhadap anak itu seperti apa? Itu yang harus kita yakinkan diri. Setelah kemudian kita menemukan bahwa anak kita potensinya seperti ini, atau kita terus banyak menggali. Banyak ngobrol dengan anak. Itu yang penting. Terus gimana tuh ngobrolnya kapan? Nah, saya sangat menyarankan karena saya juga merasakan ini ya di rumah saya. Kita itu di keluarga harus punya yang namanya sosial media. Kayak saya istilahkan sosial media keluarga ya. Yang salah satu yang paling penting adalah saat makan. Jadi pastikan ibu-ibu semua, teman-teman semua untuk mengusahakan saat makan itu bisa bersama. Bukan makan sendiri-sendiri sambil nonton TV begitu ya. Tapi usahakan kita makan bersama. Dari situ kita bisa ngobrol banyak hal, cerita banyak hal. Dari kita ibu habis belajar apa kita bisa ceritakan, termasuk menggali anak itu sedang dia tertarik dengan apa. Nah ini jam makan ini benar-benar harus dimanfaatkan dan sangat diusahakan kita memang makan bersama, karena itu saat memang kita duduk bisa tidak kemana-mana begitu ya. Kemudian dari situ kita bisa lebih fokus untuk menggali, mengobrolkan apa yang kita inginkan dari ibu. Kemudian anak-anak juga perspektifnya bagaimana, apa yang ada di pikirannya, itu begitu. Kemudian yang kedua adalah sesi waktu lain yang juga bisa dimanfaatkan adalah di kendaraan. Tidak harus di mobil ya. Bahkan ketika saya naik motor sama anak saya yang kedua, saya banyak ngobrol di situ, banyak cerita. Termasuk anak saya juga banyak cerita. Jadi benar-benar manfaatkan waktu itu untuk ngobrol, untuk bercerita apa maumu, Umi juga pengennya seperti ini gitu ya. Jadi waktu di kendaraan itu menjadi salah satu
waktu yang juga harus dioptimalkan untuk membicarakan hal-hal keluarga gitu ya. Kemudian karena suami saya juga banyak keluar gitu ya, maka yang harus saya tanamkan ke diri saya bahwa urusan domestik itu juga harus saya selesaikan, tanggung jawab itu sendiri gitu ya. Jadi mengatasi urusan domestik tanpa kemudian banyak menceritakan itu pada suami. Ini itu penting tuh, Bu ya. Berarti domestik Ibu urus sendiri ya? Iya. Nyapu, ngepel. Saya bagi dengan anak-anak saya. Oh iya, baik. Jadi anak saya itu saya bagi. Jadi di keluarga itu saya suka bikin struktur atau istilah bahwa kamu adalah direktur keuangan, direktur keamanan. Jadi bagian tanggung jawab untuk memastikan pintu sudah terkunci itu saya pasrahkan ke satu anak. Kemudian ada istilah cat boy. Jadi karena kami melihara kucing ya, kami melihara kucing yang saya sendiri tidak terlalu suka kucing ya. Dan kemudian ketika anak saya menyampaikan proposal untuk memiliki kucing, maka saya menyampaikan bahwa semua tanggung jawab ini ada di tanganmu. Maka kamu harus bertanggung jawab membersihkan, memberi makan dan sebagainya ya. Dan sebenarnya itu ada hikmah besar dari pemeliharaan binatang bahwa mereka bertanggung jawab atas kehidupan makhluk hidup. Nah itu juga menjadi salah satu rangkaian yang tidak sengaja menjadi sebuah kurikulum pendidikan anak gitu ya. Jadi saya bagi sampai hari ini pun saya bagi ketika saya pergi, maka saya sudah memberikan ini tugasmu 1 apa 2 apa begitu. Jadi anak saya laki-laki udah bisa nyuci, masak nasi, itu udah bisa gitu ya. Iya. Jadi saya bagi-bagi gitu. Kalau lebih teknis, misalnya kayak homeschooling itu dari perencanaan, apa yang dipelajari untuk anak nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu seperti apa, Bu? Atau mungkin tadi Pak Adi kan juga menyampaikan terkait insting memilih guru itu kan anak-anak belum bisa kan, maka berarti kan orang tua yang memilihkan. Jadi mendesain konsep homeschoolingnya dari apa yang akan dipelajari, termasuk juga apakah semua itu diajarkan sendiri oleh Pak Adi dan Bu Novi atau juga ada mengundang dari tutor-tutor yang lain. Ya. Jadi ada ilmu yang memang kami wajibkan untuk anak-anak pelajari. 1 Al-Quran itu harus ya, harus. Kemudian yang kedua adalah bahasa. Kenapa bahasa itu penting? Karena bahasa adalah alat untuk mencari pengetahuan gitu ya. Ketika kita hanya paham bahasa Indonesia, maka kita hanya bisa baca referensi dari buku Indonesia, dari channel yang berbahasa Indonesia. Tapi kalau kita bisa bahasa lain, maka kita bisa mencari lebih banyak ilmu dari sumber-sumber yang ada. Karena kita amati bahwa buku-buku yang ada sekarang ini sebenarnya kayak buku-buku yang primer begitu ya, itu kan sumbernya dari luar yang udah beberapa tahun sebelumnya sudah ada di luar gitu ya, sehingga Indonesia ketinggalan gitu karena belum diterjemahkan. Sehingga bahasa menjadi yang wajib akan kami tanamkan untuk saya pribadi dan juga anak-anak gitu ya. Kemudian ada pelajaran lain yang juga sejarah. Sejarah ini juga sesuatu yang penting. Yang ini bisa kita sampaikan karena saya pribadi saya juga suka sejarah ya, suka sirah begitu. Saya suka mendengarkan membaca ataupun mendengarkan kisah ini yang itu nanti jadi bahan diskusi kami di meja makan atau saat kami ngobrol di perjalanan gitu ya. Jadi ada ilmu-ilmu yang memang saya wajibkan, ada ilmu-ilmu yang mereka boleh memilih gitu. Memilih ada anak saya yang kedua, dia pingin belajar tentang robot. Maka kemudian saya fasilitasi, karena saya nggak punya kapasitas tentang robot, maka saya fasilitasi guru yang ilmu robot begitu. Jadi tergantung, ada ilmu yang memang saya harus wajibkan, ada ilmu yang mereka memang ingin pelajari,
Silakan dipelajari begitu. Dan kuncinya lagi-lagi komunikasi dan dialog ya Bu ya. Jadi ada yang memang ini materi wajib, materi yang diwajibkan yang harus anak-anak pelajari, tapi juga ada materi-materi yang anak boleh usul ya, kemudian bisa dipelajari gitu untuk terkait teknis homeschoolingnya seperti itu ya Bu ya. Baik Bu, kembali ke dialog ya, masalah dialog kan itu kayaknya dari awal itu jadi kunci ya Bu ya, dari kunci komunikasi ibu dengan Pak Adi, kemudian kunci pendidikan juga dengan anak-anak. Tapi dialog ini susah-susah gampang ya Bu ya, kadang kita udah berusaha dialog tapi anak itu jawabnya satu patah kata, dua patah kata gitu. Kita buka komunikasi jawabnya ya enggak gitu, karena kan enggak semua anak itu mudah untuk diajak berdialog gitu. Ini gimana Bu tipsnya membuat dialog itu lancar? Karena dari tadi tuh awal saya tarik satu garis benang merah itu bahwa dialog itu menjadi kunci penting di pendidikan di keluarga Bu Novi dan Pak Adi ya. Gimana Bu itu membuat dialog yang sehat? Ya mungkin apa kita yang belum terbiasa ya Bu ya, sehingga mungkin kalau di meja makan, sana makan kita ajak ngomong jawabnya ya tetap satu patah, dua patah gitu. Gimana Bu? Coba untuk membangun ini loh Bu, dialog yang lancar dan sehat. Jadi pertama kita harus punya bahan dulu ya. Jadi kita orang tua juga harus banyak belajar. Lagi-lagi memang kita harus belajar dan bertumbuh gitu ya. Karena kalau kita sendiri tidak punya kepikiran kita tidak ada isinya, hati kita mudah baperan, gak kuat mental gitu ya, maka apa yang akan kita salurkan ke anak kita gitu ya. Jadi kuncinya, bukan kunci ya, saya rasa yang harus kita lakukan adalah kita ya harus belajar dan bertumbuh terus. Kita harus punya bahan dulu, topik apa, atau kita nanti akan bahas tentang apa dengan anak. Sehingga ketika anak, jadi gini, anak itu ketika tidak memberi respon karena memang dia pengetahuannya belum ada. Sama seperti kita yang dewasa kan. Kalau kita udah tahu, oh ini saya tahu kok tentang ini, maka kita kan begitu mudahnya mengalirkan A, B, C, D sampai Z gitu loh. Tapi kalau kita sendiri nggak punya bahan sebagai orang tua, nggak punya bahan obrolan, maka bagaimana mungkin ilmu itu akan tertransfer atau diskusi itu akan berjalan. Sehingga kita yang harus kemudian terus menerus untuk menambah pengetahuan, kemudian fasilitasi anak dengan buku, dengan pengetahuan, dan juga saya suka membolehkan anak saya menggunakan gadget untuk mencari apa yang dia inginkan. Atau saya suka memberitahu ketika anak saya yang pertama Umar itu 1 tahun yang lalu dia mengatakan saya ingin jadi investor. Oke, kita cari investor terbaik di dunia ini siapa begitu ya. Pastinya para Rasulullah dan para sahabat itu pasti. Bagaimana kisah bisnis dan perdagangan mereka itu menjadi sesuatu yang harus kita terus pelajari gitu ya. Kemudian di perspektif barat kita cari ada namanya Warren Buffett. Maka saya belikan bukunya, saya baca, dia juga baca. Meskipun kecepatan baca biasanya lebih cepat anak saya. Saya akui, iya betul. Nah, dari situ kemudian kita bahas, oh Warren Buffett menjadi investor seperti ini gitu ya. Kemudian saya ketika anak saya tertarik dengan investasi investor itu, maka saya juga cari nih dari YouTube misalnya apa yang bahas tentang investasi itu seperti apa. Saya belajar dulu, lalu kemudian itu jadi bahan untuk diskusi dengan anak saya begitu. Kalau sekali lagi memang kita harus terus bertumbuh dan belajar gitu ya, untuk bisa mentransferkan, bisa menjalin diskusi ini menjadi obrolan yang panjang gitu. Apa itu juga ada faktor usia puber apa gimana? Mungkin mereka waktu kecil diajak ngobrol tuh malah ceritanya lebih banyak mereka ya kan. Kalau anak kecil pasti ceritanya banyak ya, tapi ketika udah remaja itu mulai terbatas dialognya. Belum ya Bu ya, atau seperti enggak apa? Ya. Jadi dulu ketika anak saya masih sekolah, saya selalu bertanya nih, kamu kalau sama teman-temannya ngobrolin tentang apa? Tentang game begitu ya. Teman saya banyak ngobrol tentang game. Kamu gimana? Saya kan nggak tahu tentang game banyak, jadi akhirnya saya ya udah cuma pendiam aja, pendengar aja begitu ya. Kenapa kamu nggak cerita tentang apa yang kamu baca begitu ya? Saya pernah bercerita kepada mereka nggak tahu, akhirnya nggak nyambung, ya udah, akhirnya juga jadi ngobrol gitu ya. Nah ini yang memang kita harus gali ya. Bisa jadi anak-anak kita
atau yang kasus banyak dikeluhkan sekarang ya, anaknya banyak bermain game. Bisa jadi kita jadi faktor loh orang tua, karena kita nggak mengenalkan ada hal lain di YouTube atau di HP itu selain game gitu. Ya kan? Kadang ada orang tua yang memberikan fasilitas HP pada anak. Anak itu mau nggak mau ya akan tahu game itu dari pertemanan sebaya begitu, akan tahu tentang game gitu ya. Tapi kita orang tua ternyata nggak mengarahkan anak kita untuk ada loh di HP ini kamu belajar tentang serangga, saya carikan gitu ya. Orang tua hanya taunya kok ini anak main game terus gitu ya. Karena dia tadi anak hanya taunya di HP itu adalah, karena kita nggak kasih alternatif lain ya, bahwa di HP itu ada banyak hal selain game, selain YouTube masih banyak hal lain. Dan di YouTube pun luas sekali, kamu bisa cari apa-apa yang kita kasih jalannya ke situ. Dan itu juga menjawab mungkin ya Bu ya, kalau misalnya Ibu atau Ahwat sekalian ada pertanyaan, apakah Mas Umar itu juga bermain HP dan juga pegang gadget dan juga bermain game? Ternyata dengan banyaknya bacaan Mas Umar yang sebegitunya, tapi tetap waktu bermain gadget atau main game ada dikasih porsi sedikit ya Bu ya. Tetap ada porsi begitu ya. Pertama kami nggak punya televisi ya. Jadi sejak menikah kami nggak punya televisi. Kemudian kami lebih banyak memfasilitasi dengan buku. Buku itu tentunya ada tahapannya ya. Kalau buku masih anak kecil maka bukunya lebih banyak bergambar begitu. Buku bergambar, kemudian buku tentang sains, tentang pengetahuan. Jadi nanti setelah fase tertentu dia siap untuk membaca teks, tidak lagi banyak gambarnya, kita berikan itu gitu ya. Jadi anak saya bisa sehari itu mungkin kayak karena nggak ada TV, karena nggak ada fasilitas HP, mau nggak mau mereka akhirnya baca buku gitu kan, mengisi baca waktunya dengan baca buku. Untuk gadget sendiri tadi saya sampaikan bahwa saat ini sebenarnya kita nggak bisa yang namanya menghindari gadget ya. Itu nggak mau nggak seperti itu. Yang bisa kita lakukan adalah pengendalian. Pengendalian pada waktu mana kamu akan mendapatkan gadget untuk memang yang hal-hal menyenangkan untuk kamu. Saya beri porsinya. Selain itu, maka saya akan batasi. Maksudnya untuk yang hal yang menyenangkan saya batasi. Selain itu untuk pengetahuan, untuk apa, saya berikan kesempatan seluas-luasnya gitu untuk belajar dari situ. Berarti ini nyambung ke ketahanan membaca ya Bu ya, yang juga jadi poin yang tadi pagi sudah disampaikan Pak Adi. Mungkin kalau tadi Pak Adi ada menyampaikan tentang ketahanan membaca, ini ada 2 poin ya Bu ya, yaitu tentang bagaimana copying. Jadi orang tua mencontohkan sehingga anak setiap hari melihat bagaimana orang tuanya membaca, dan juga anak diberitahu tujuan kamu membaca itu apa, yang kamu cari itu apa, sehingga dia di situ ada keingintahuan sehingga membuat dia tahan membaca. Mungkin kalau dari Bu Novi ada tambahan atau yang bersifat lebih teknis lagi, gimana kok Mas Umar bisa kuat baca buku tebel-tebel sejarah-sejarah ya, yang tadi disebut Pak Adi, anak bukan hanya suka membaca, bisa membaca, tapi tahan menyelesaikan satu buku sampai selesai. Dan bisa mengambil poin-poin dari apa yang dibaca. Itu bagaimana Bu cara menanamkannya? Jadi tahapan untuk awal itu berikan memang lebih antara teks dan yang bergambar itu seimbang begitu ya. Ketika anak sudah dari buku saya berikan buku komik, tapi komik yang sains ya, komik yang sains. Yang saya pribadi pernah ya, saya dikasih tantangan sama anak kedua saya, ada tema tentang matematika, saya dikasih sampai hari ini saya belum selesai, saya akui gitu ya. Jadi bahkan buku bergambar pun kita yang dewasa juga kadang belum tentu tahan baca ya. Tapi untuk tahapan pada anak ini tadi berikan buku yang masih banyak gambarnya. Kemudian ketika anak itu sudah bisa menceritakan apa yang dibaca gitu ya. Jadi ukurannya tadi apa yang dibaca itu diceritakan. Karena dia bisa menceritakan atau bisa mempresentasikan atau menarasikan adalah ketika dia sudah paham dengan isi buku itu.
Ketika dia sudah banyak mempresentasikan, maka saya geser beri buku dengan yang gambarnya sedikit teks, masih buku tentang cerita. Saya ingat buku kisah tentang Samkok begitu ya. Samkok itu tentang Cina, legenda Cina, yaitu segini hampir 5 edisi ya. Itu anak saya sudah tahan dan menyukai buku itu. Dari situ dia bercerita menceritakan apa isi buku itu. Lalu kemudian suami saya yang kemudian memberikan buku-buku yang lebih berat ya. Memang buku-buku yang lebih berat baru dirasa siap gitu. Setelah tadi dia bisa menyelesaikan buku cerita. Jadi jangan langsung dikasih buku berat ketika dia belum, untuk buku yang ringan dia belum selesai begitu dengan dirinya. Itu begitu. Ada perbedaan nggak Bu pola asuh anak yang pertama sama adik-adiknya? Kalau pola asuh ini gini, kita perlu mengenali tiga-tiganya laki-laki ya Bu ya? Tiga-tiganya laki-laki dan punya karakter yang berbeda. Nah ini yang harus kita gali, karakter masing-masing anak dan cara belajar masing-masing anak. Jadi tipe anak pertama seperti ini. Nah ini yang memang kita harus pinter-pinter ya untuk tadi terus belajar anak kita sebenarnya tipenya seperti apa sih gitu kan ya. Anak kedua saya tipenya, jadi dia anak yang kedua itu dia bisa mengenali dirinya bahwa dia itu nggak suka di keramaian gitu ya. Jadi tadi saya ajak ke sini dia nggak mau, dia lebih memilih di rumahnya dengan aktivitasnya sendiri gitu ya. Oke, itu saya hormati gitu ya, karakternya begitu. Tadi kalau pola asuhnya dengan melihat bagaimana anak kita juga yang bisa mengenali anak diri kita orang tuanya gitu. Dan itu tidak bisa kita pasrahkan kepada guru. Saya meyakini itu tidak bisa. Kenapa? Karena guru itu mengelola sekian banyak anak ya. Dan itu nggak mungkin satu-satu bisa detail mengetahui anak A, B, C ini seperti apa. Maka yang harus mengetahui itu dan belajar terus mengetahui itu adalah kita orang tuanya. Dan setiap tahun muridnya ganti-ganti ya Bu ya? Muridnya ganti-ganti. Ini yang tadi Pak Adi sebut sebagai ilmu tersulit ya Bu, yaitu ilmu menfirasati anak. Ilmu meneliti karakter, kelebihan, karya, kecenderungan, potensi, bakat dari anak kita itu apa? Dan itu nggak selesai dalam satu waktu dan terus ya Bu ya? Iya, terus. Sampai Pak Adi punya buku catatan khusus tentang ini. Bisa lebih diceritakan Bu? Kalau saya begini ya, kalau buku catatan, karena kadang itu anak itu beda cerita saat dengan kita, ibunya, uminya, dengan saat nanti bercerita dengan abinya, itu berbeda. Suka ada yang dia ceritakan hanya kepada saya, dan suka ada yang dia hanya ceritakan kepada abinya. Sehingga untuk yang dia ceritakan kepada abinya, maka saya menghormati itu sebagai hal-hal yang privasi yang mungkin saya sebagai perempuan tidak boleh tahu gitu ya. Itu biarlah menjadi rahasia mereka gitu ya. Yang kemudian bisa saya amati adalah tadi ketika anak saya masing-masing itu ya, baik Umar, Charles, maupun yang ketiga itu tingkah laku dari kesehariannya itu yang saya gambar, saya tangkap gitu ya. Suatu hari Umar itu sangat excited pulang dari Jogja ketika interview. Setelah interview, dia kemudian mengatakan begini, ternyata orang dewasa yang sudah kuliah itu belum tentu punya tahu visinya apa ya begitu. Ya, kenapa? Karena jadi ketika di interview itu calon pelamar itu mengatakan gitu ya, apa visimu gitu? Anak Umar yang tanya gitu kan, saya ingin S2 gitu ya. Kalau ingin S2 kenapa melamar kerja di sini? Ya kan? Lah ingin S2 kenapa harus bekerja di sini gitu ya? Harusnya kan mengejar S2-nya gitu ya. Nah, dia bercerita seperti itu, excited begitu. Dia ceritakan ke saya A, B, C, D itu dengan rinci begitu ya. Itu aku akan saya tangkap, kemudian itu jadi bahan diskusi dengan suami saya. Saya cross check apakah memang tadi di sana seperti itu. Kemudian
Artinya dia sudah siap mental juga berkomunikasi dengan orang yang lebih dewasa. Kenapa? Karena kita harus akui bahwa ketika anak-anak yang terbiasa dengan sepantarannya, untuk belajar dari orang dewasa itu juga bukan hal yang mudah loh, ya kan? Padahal orang yang dewasa itu yang jauh lebih banyak pengalamannya, pelajarnya begitu ya. Dan ini yang mungkin tidak didapati saat di sekolah. Karena sekolah itu mereka hanya bergaul dengan sepantarannya gitu ya. Sehingga untuk nanti belajar dengan orang yang lebih tua, lebih dewasa, lebih banyak pengalamannya, dia kurang memiliki kompetensi tentang itu. Sehingga tadi untuk belajar mencari sesuatu yang memang kita inginkan kan harus dari sumber yang memang dia punya pengalaman lebih begitu ya. Itu begitu. Tapi sabar ya Bu, emang punya catatan begitu ya Bu ya. Pak Adi suka menulis, tapi saya nggak tahu catatannya tentang apa. Karena buat saya itu privasi ya. Maksudnya saya juga punya catatan sendiri gitu ya tentang hal-hal yang saya dapat dari anak atau kemudian saya pelajari, saya punya sendiri gitu ya. Pak Adi punya sendiri dan itu wilayah yang ya sudah itu saya hormati gitu ya. Soalnya kan kalau saya pernah punya pengalaman tiga anak pertama saya juga saya buatkan catatan begitu, tapi kan itu masih fase TK sampai SD awal ya, jadi kita masih excited dia ngomong apa, dia bisa apa, kayak semacam anekdot rekod gitu ya, hari ini si ini ngapain, hari ini si ini ngapain, itu saya punya catatan itu. Tapi ketika udah SD ke atas, apalagi yang dicatatkan standar berangkat sekolah pulang, berangkat lagi sekolah pulang, TPA. Saya tidak kepikiran untuk mencatat tadi seperti mungkin yang disampaikan Ustaz Al-Fatihah tadi, bahwa ada catatan misalnya sakit ini obatnya ini dimasukkan di buku catatan itu gitu. Kemudian juga terkait karakter ya, atau mungkin ada masalah apa begitu, itu Bu Novi biasanya yang dicatat apa, kalau catatannya Pak Adi nggak terlalu paham ya. Iya, baik, Masya Allah ya, dari apa yang tadi sudah kita bahas ya terkait banyak hal ya, terutama sekali dari manajemen pendidikannya di keluarga Pak Adi dan Bu Novi ya, yang bermula semuanya dari buku Abiku Memang Beda ya, kemudian kita menjadi perlu belajar dari keluarga Pak Adi dan Bu Novi ini. Jadi nggak ada masalah ya Bu ya untuk Mas Umar ini secara pergaulan lebih bergaul dengan anak-anak yang lebih besar ya? Nggak ada ya? Nggak ada ya. Nah ini yang pertanyaan yang selalu ditanyakan pada pelaku homeschooler adalah bagaimana sosialisasi dengan teman sebaya begitu ya. Itu nggak hanya pertanyaan yang disampaikan ke saya ya, tapi hampir semua homeschooler, karena para homeschooler itu juga punya komunitas ya, dan saya ikut masuk di komunitas itu, belajar juga banyak dari sana gitu ya. Jadi pertanyaan yang sama seharusnya juga kita kritisi atau kita pertanyakan pada anak-anak yang sekolah. Apakah sosialisasi dengan teman sebayanya berkualitas gitu ya? Bagaimana sosialisasi dengan orang yang lebih dewasa gitu ya? Kalau mereka berkumpul hanya dengan teman sebaya gitu. Nah ini yang perlu kita kritisi juga ya. Kalau terkait Umar, teman sebaya sampai hari ini dia masih di-mention meskipun sudah keluar dari sekolahnya ya, dia masih dimasukkan ke grup teman-temannya gitu ya. Saya amati diskusinya apa, karena saya pegang HP-nya gitu ya. Saya nggak berikan HP itu ke Umar ini. Saya amati diskusinya ya lagi-lagi banyak tentang game begitu ya. Dan anak Umar itu sudah declare bahwa saya nggak suka diskusi tentang game gitu ya. Kemudian ya tadi yang kita harus pelajari atau sosialisasikan hubungan komunikasi sosialisasi anak kita adalah bagaimana dia belajar banyak dari orang yang lebih berpengalaman, bertemu dengan orang-orang yang dia sudah punya ilmunya. Nah ini yang harus kita fasilitasi terus. Kemudian di yang lain, salah satu sarana untuk memfasilitasi dengan sebaya adalah kami dekatkan dia dengan saudara sepupunya.
Dan ini kan sebenarnya dalam sejarah ini kita tahu ya bahwa dulu Rasulullah dan para sahabat itu kan terkenal dengan ini bani ini bani ini ya. Bani itu sangat kuat kan. Nah, kita juga perlu merefleksikan itu di dalam keluarga kita. Hubungan antara sepupu itu juga harus kita perkuat. Dengan kita pertemukan, kami memfasilitasi dengan pertemuan sebulan sekali. Dan kadang lebih dari itu, lebih dari sebulan sekali, sehingga hubungan dengan saudara sepupu itu kuat, baik dari keluarga saya maupun keluarga Pak Adi begitu, abinya. Nah, ini salah satu sarana untuk tadi membangun komunikasi dengan teman sebaya. Selain tadi dengan teman sebaya dia di sekolah ya. Tapi yang tadi kita ajarkan juga adalah yaitu komunikasikan atau bagaimana mengajari anak ini bersosialisasi dengan teman yang bukan teman ya, dengan orang yang lebih tua usianya, yang lebih banyak pengalamannya, sehingga dia bisa banyak belajar. Jadi dengan kata lain, dengan homeschooling itu malah membuat anak kami bisa belajar dengan semua usia. Seusianya bisa dapat, dengan yang lebih tua juga dapat gitu ya. Itu yang kita dapat, yang kami dapati. Baik Bu, saya teringat ketika saya membaca buku Abiku Memang Beda itu, Umar menulis bahwa salah satu faktor kenapa dia tidak homeschooling dari awal SD atau dari awal mula sekolah itu adalah karena Pak Adi dan Bu Novi menunggu izin dari ibu Pak Adi atau dari ibu mertua ya, dari nenek kakeknya Umar gitu. Dari situ kemudian saya berpikir kenapa kok harus menunggu izin dalam masalah sekolah anak gitu? Apa pertimbangannya? Dan sejauh mana Bu Novi dan Pak Adi melibatkan orang tua dalam keputusan-keputusan di keluarga? Jadi gini, tadi ya struktur keridoan tadi ya, kembali ke situ. Itu penting, kenapa? Karena untuk menghindari gesekan-gesekan nanti ketika dalam pelaksanaannya. Karena ibu mertua saya orang pendidikan, guru, kemudian bapak mertua saya sampai level pengawas begitu ya. Bagaimana secara sisi psikologis mereka saat mendapati cucunya tidak sekolah gitu kan. Sedikit banyak ketika izin itu belum ada, pasti akan timbul konflik dalam perjalanannya. Karena kami sering bertemu tadi, karena sebulan sekali atau bahkan lebih kami sering bertemu, sehingga jangkauan atas pendidikan anak itu tidak jauh dari beliau gitu ya, eyang putrinya. Sehingga ketika eyang putrinya sudah memberikan izin, maka tidak ada lagi pertanyaan anaknya diajari apa, atau kemudian kenapa nggak sekolah dan sebagainya. Jadi itu sudah selesai gitu. Makanya itu harus diselesaikan dulu gitu. Jadi selesaikan dulu perizinan di awal supaya jangan dijalankan nanti malah masalahnya di belakang ya. Mungkin ibu tidak ridho atau nanti kakek nenek bertanya-tanya terus, ini kenapa begini, kenapa nggak sekolah dan lain sebagainya gitu ya. Tapi sudah dijelaskan, disampaikan, ditunggu izinnya sampai benar-benar legal semua di depan baru dilaksanakan gitu ya Bu ya. Kalau terkait seberapa banyak melibatkan orang tua Bu? Kalau dalam aktivitas rumah tangga sebenarnya tidak banyak singgungan begitu ya. Tetapi kami selalu menyampaikan kepada anak-anak bahwa karena setiap bulan kami harus selalu mengunjungi mereka. Bahkan kemarin saya juga mudik sehari, nggak nginep ya, dari Solo pagi saya selesai ke Bumen, kemudian sampai ke Bumen jam 12, ngobrol-ngobrol, kemudian sore sudah harus balik, malam sampai rumah sekitar jam 1 gitu ya. Karena bulan ini saya belum pulang, maka saya harus mengusahakan harus pulang gitu ya. Kami usahakan betul itu menjadi prioritas salah satu agenda di keluarga kami. Dan di situ adalah kunci ketika kami menyampaikan ke anak bahwa setiap aktivitas itu harus selalu dengan ridho orang tuanya. Sehingga kami ketika
pulang itu selalu menyampaikan obrolan, kemudian kami selalu minta ridho, aktivitas kami seperti ini, di perusahaan sedang seperti ini, bukunya Umar didoakan begitu ya, ini bermanfaat. Jadi itu selalu kami sampaikan dan itu tujuan kami, salah satu tujuan kami pulang. Kemudian itu menjadi tarbiyah atau pendidikan buat anak bahwa itu penting loh untuk mencari ridho atau doa dari orang tua gitu ya. Itu selalu kami tanamkan di situ. Cara tidak langsung ngajari anak bagaimana cara berbakti kepada orang tua dengan kita langsung ya Bu ya. Copying tadi ya Bu ya. Iya. Baik, mungkin ini waktu sudah jam 14 lebih ya. Tidak adil rasanya kalau saya terus yang menggali dari apa yang inspirasi dari keluarga Pak Adi dan Bu Novi ya. Mungkin sebelum saya lanjutkan, saya akan persilahkan dulu ya untuk merefresh suasana. Kalau dari peserta yang hadir ada yang mau bertanya, kami berikan kesempatan, silahkan, mungkin banyak sekali loh yang mau bertanya. Baik, 3 dulu dari Huria, sebentar ya, 1, 2, 3. Baik, silahkan. Dari ini dulu, silahkan. Salam kenal ya Ibu Novi. Di sini saya mau bertanya, kalau dilihat dari awal tadi Mas Umar berbincang-bincang, itu kan terlihat Mas Umar ini sudah dewasa sekali. Dari cara bicara, dari sikap. Saya mau bertanya, sampai usia berapa sih Mas Umar ini memasuki fase dewasa? Kan biasanya anak usia segitu tuh, apalagi laki-laki kan kadang kelet sama ibunya ya, apa-apa manja, pengen sama ibunya, apa-apa deket sama ibunya, kayak gitu. Itu mulai diajari memasuki fase mandiri ini mulai usia berapa ya Bu Novi? Kayak mungkin dari aktivitas yang seremeh seperti makan, atau kan biasanya anak laki-laki itu lebih manja, diambilkan ibu, apalagi kalau misalkan seperti saya masih satu, jadi kemana-mana itu ngekor terus ya, entah itu mandi, makan, segala aktivitas itu anak itu nggak pernah pisah gitu. Jadi mulai usia kapan gitu Mas Umar dan adik-adiknya mulai mandiri, terpisah? Maksudnya kan kelihatan banget ya beda Mas Umar itu tadi, dari cara bicaranya, nadanya itu udah kelihatan seperti sama ya, seusia anak SMA, nggak menunjukkan dia masih usia 12 tahun, dari ketenangannya gitu. Terima kasih. Baik, udah ditangkap ya pesan pertanyaannya. 1. Tadi Ibu ya silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustazah Suryani dan juga Ibu Novi. Yang mau saya tanyakan hanya pendek saja, apakah Bu Novi ada rencana juga untuk menuliskan hari-hari dari Umar lahir sampai sekarang? Saya pikir ini sangat menarik sekali bila ini diabadikan juga dengan sebagai buku pengalaman seorang ibu ya. Mungkin ibu-ibu yang lain bisa membaca dan buku ini bisa menjadi sebuah jejak kenangan untuk masa depan gitu. Itu aja. Terima kasih. Bisa maju Mbak ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya udah membaca Abiku Memang Beda tuntas dari awal sampai akhir. Alhamdulillah. Di sini banyak sekali motivasi saya untuk Masya Allah gitu kan. Ternyata hal-hal besar yang dirancangkan dari Bapak Andi ini ya. Abiku Memang Beda. Lah dari Abiku Memang Beda ini mesti ada hasil yang berbeda juga, kayak seperti itu. Lah hasil yang berbeda ini, Mas Umar yang usianya 12 tahun ya, itu mesti mempunyai perbedaan-perbedaan, mungkin bisa disebutkan di sini perbedaan apa saja dari Mas Umar ini, mungkin bisa dibilang kelebihannya ya, karena dengan anak-anak seusianya, gitu kan. Ya kemudian di situ salah satunya
di usia yang sudah 12 tahun, masih 12 tahun, itu sudah punya visi misi gitu kan. Visi misi besar yang berusaha untuk dicapai seperti itu ya. Lah, bisa disebutkan apa itu? Visi-visinya Mas Umar itu apa gitu kan? Dan apakah ini berbeda dengan adik-adiknya? Ya. Satu produk, satu ini ya, ya satu perusahaan produknya sama apa beda seperti itu? Ya, jazakumullah khairan. Baik, yang pertama dulu Bu Novi dijawab bagaimana menanamkan kemandirian terhadap anak laki-laki ya, mulai usia berapa, kedewasaan dan kemandirian. Saya dan suami punya komitmen bahwa 10 tahun pertama anak itu lebih banyak bersama ibu. Jadi memang ya tadi seperti saya sampaikan, saya tidak banyak melibatkan urusan domestik ataupun pendidikan anak itu di awal dengan abinya gitu ya. Jadi saya harus struggle ketika memang anak saat saya di rumah hanya dengan 3 anak, itu harus saya atasi gitu ya. Karena memang 10 tahun pertama itu diusahakan lebih banyak bersama ibu. Kenapa begitu? Karena ini untuk memuaskan baik saya. Karena nanti saat dewasa atau saat seperti sekarang dia sudah harus banyak keluar begitu ya. Saya hanya saat punya kesempatan untuk nengok di pondok saat sebulan sekali gitu ya. Rasa kangen itu pasti ada gitu ya, ada kangen dan kepengen ketemu ya. Maka itu dipuaskan di 10 tahun pertama. Jadi ibu-ibu semua yang masih diekori oleh para anak-anaknya, manfaatkan waktu itu. Bener, karena nanti anak kita sudah menginjak dewasa, itu kita sudah anak itu sudah punya dunia sendiri gitu ya. Jadi anak itu kan dia terdiri dari 3 unsur ya. Unsur kita ibunya, sifat kita juga ada di dia, unsur bapaknya, dan unsur dia sendiri. Ini yang harus kita pahami bahwa anak juga punya keinginan sendiri. Gak hanya anak ya, sama seperti kita lah. Kita orang dewasa kan juga ada karakter dari bapak kita, karakter dari ibu kita, dan kita juga punya keinginan sebagai manusia yang merdeka. Sehingga puaskan waktu 10 tahun ini, termasuk ketika anak saya yang kedua ini sudah, karena Umar sudah mondok, kemudian anak yang kedua Charles ini akan banyak diajak oleh abinya gitu ya. Ada satu hal yang saya masih belum relakan begitu ya, masih bersama saya begitu, masih saya bersama saya dan abinya menunggu bahwa sampai saya memang siap gitu. Ini penting untuk menjaga hubungan batin anak dan ibu gitu ya. Betapa beberapa kasus itu anak yang sudah di pondok tapi masalah di pondoknya. Karena bisa jadi berawal dari orang tuanya yang masih belum rela melepaskan anaknya mendapat pendidikan di pondok. Saya meyakini hubungan batin antara apalagi ibu ya dan anak itu sangat kuat. Jadi ketika memang kita masih ingin berada bersama kita manfaatkan waktu itu. Ketika kemudian nanti sudah saatnya dia harus banyak mengalami pendidikan bersama abinya, maka kita juga harus merelakan itu dan memperbanyak doa gitu ya. Jadi ketika awal-awal tahun ini Umar banyak pergi dari jam 7:30, kemudian pulang nanti paling enggak jam 10, paling gatik jam 10, jam 12 udah tertidur, udah capek gitu ya. Kemudian paginya harus berangkat lagi. Itu perasaan kita sebagai ibu itu aduh capek banget gitu ya. Ya ampun capek banget, kasihan gitu ya. Tapi saya sudah harus meminimalkan itu, mengecilkan itu, perasaan itu. Jangan sampai kita melibatkan terlalu banyak perasaan, karena itu saya yakin akan mempengaruhi hubungan batin dan kondisi anak. Kalau kita sendiri nggak tetek gitu ya, nggak yakin, itu sedikit banyak pasti akan berpengaruh pada kondisi psikologis anak begitu ya. Sehingga ini perlu kita kuatkan mental kita gitu ya, untuk ketika tadi sudah fase melepas, ya sudah kita lepaskan, kita titipkan pada Allah, pada alam dan pada lingkungannya yang terbaik gitu ya. Karena saya selalu berpesan, bahkan ketika dulu dia sekolah, saya selalu ini membiasakan bahwa saya selalu bertanya ke anak saya, kamu mau kemana? Gitu. Mau sekolah, mau ngapain gitu kan. Itu saya selalu ucapkan.
Jadi ibu biasa nggak mengucapkan itu ke anak, atau anak salim gitu kan, biasanya salim gitu ya. Pada saat salim itu saya selalu menanyakan, kamu kesana mau ngapain? Selalu orientasi pada Ya, tujuan ya Bu ya. Selalu begitu. Karena itu untuk mengingatkan kembali anak, dan juga mengingatkan saya ketika anak kita sudah keluar dari rumah, apa yang bisa kita lakukan? Yaitu doa ya. Udah kan, udah setelah keluar rumah itu adalah udah Allah, udah dibawa Allah gitu kan. Sehingga saya selalu menanyakan bahwa kamu ke sekolah mau ngapain? Termasuk ketika sekarang di pondok juga, ketika berpamitan, oke, kamu di sana mau cari ilmu, maka Umi melepasmu bahwa kamu di sana mendapatkan ilmu yang lebih baik dan lebih banyak dibanding saat bersama orang tuanya gitu ya. Jadi perkuat memang mental kita, kemudian jangan lupa berdoa, karena terlepas dari segala ikhtiar kita bahwa yang menentukan ini adalah Allah ya, yang mengatur segala proses kehidupan ini adalah Allah, maka itu penting untuk mendoakan anak-anak kita. Itu begitu. Pertanyaan kedua tentang buku ya. Jadi saya sebenarnya suka menulis. Ketika dulu saya kuliah, beberapa artikel pernah dimuat ya alhamdulillah pernah dimuat di beberapa media. Cuman untuk sekarang ini saya sepertinya belum untuk menseriusi begitu ya. Karena saya masih dalam proses untuk terus mencari pengetahuan yang ingin saya dapatkan begitu. Sehingga saya masih tadi menumbuhkan diri saya dulu gitu ya. Meskipun apa yang kemudian saya pelajari saya selalu tulis. Jadi saya punya buku. Ini buku tentang keuangan, ini buku tentang menanam, buku tentang kesehatan. Jadi sendiri-sendiri topiknya saya pisah gitu ya. Sehingga ketika saya sekarang lagi belajar tentang kesehatan, maka saya ambil buku tentang kesehatan, saya catat. Karena tadi cara belajar saya adalah dengan menuliskan. Jadi saya punya 10 buku untuk masing-masing yang ingin saya pelajari. Itu cara Bu Novi belajar ya, Bu ya, dengan audio kemudian dicatat, audio dicatat, dan catatannya dikumpulkan ada 10 buku ya Bu ya. Jadi bisa nanti ditiru ya. Ada 10 buku khusus. Nah, nanti 10 buku ini bisa semua dicetak ya Bu ya. Hasil kumpulan dari mempelajari menanam, dari kumpulan mempelajari parenting dan lain sebagainya. Nah, ini jawaban Ibu belum menulis Bu, tapi lagi ngumpulin bekal ya Bu ya. Nanti suatu saat tinggal disunting aja sama dicetak ya. Kalau saya pertanyaannya bukan itu Bu, saya pertanyaannya kapan Umar menulis buku Umiku memang beda Bu. Jadi ini ada anekdot di keluarga bahwa enggak, kalau Umiku memang beda gitu. Umiku sama kayak umi lainnya gitu. Bukan Umiku beda-beda ya Bu ya. Jadi pernah ada cerita anak kedua saya yang di sini ada Bu Ani ini yang suka saya titipi. Jadi kalau anak saya dulu suka seminggu sekali ke Jogja dan saya titipkan pada Bu Ani ini naik pramek gitu ya. Dia waktu itu di ini ya, Kakak Charles mau nulis apa gitu ya. Umiku memang sama seperti umi yang lainnya gitu. Suka memerintah, kemudian suka mengatur gitu ya. Suka mengatur karena ibu itu memang di rumah adalah kekuasaan terbesarnya adalah menggerakkan gitu ya, bahasa lebih ini ya. Begitu ya. Baik Bu, pertanyaan ketiga dari yang Ibu di belakang tentang apa tadi Bu? Kelebihan Mas Umar dan apa Bu yang kedua? Visi misi Mas Umar ya. Visi misi. Oh, visi Mas Umar udah tinggi sekali ya Bu ya. Kalau tentang gini, kami meyakini bahwa sampai hari ini masih berproses dan akan terus berproses ya. Ini belum akhir. Sehingga kalau saya ditanya tentang kelebihan Umar, mungkin yang lebih objektif menilai adalah orang di luar saya ya. Karena nanti kalau saya yang menyebutkan itu perspektif saya gitu ya sebagai ibunya. Jadi pada prinsipnya kembali bagaimana kita sebagai orang tua mengantarkan anak kita untuk peran terbaiknya. Untuk
menggali itu, kita harus mengetahui diri kita, peran terbaik kita apa. Kita sebagai ibunya, peran terbaiknya apa gitu ya. Karena jelaskan mungkin itu, Bu. Jadi gini, hidup adalah terus kita jalani ya, sampai kemudian kita nanti nggak tahu usia kita sampai berapa. Dalam fase kehidupan ini, hari-hari ini, maka kita harus terus bertumbuh. Kita mencari peran terbaik kita apa? Kalau memang peran kita adalah seorang guru saat ini, perankan sebagai guru yang terbaik, gitu. Kalau kemudian sekarang kita berperan sebagai pengusaha, maka kita cari ilmu sebanyak-banyaknya tentang pengusaha, tentang bisnis yang terbaik, gitu ya. Kita menghantarkan peran terbaik anak kita seperti apa. Sebelum itu kita harus clear dengan diri kita, peran terbaik kita apa sih di dunia ini, itu kan. Jadi suatu waktu ada cerita ya, ada seorang umahat yang bercerita atau sharing gitu ya. Dia sebagai ibu rumah tangga, kemudian dia ingin sekarang fenomenanya banyak yang jualan, banyak yang bisnis begitu ya. Banyak yang bisnis, online shop. Kemudian saya selain menjalani peran ibu rumah tangga, saya masih punya waktu sisa nih. Saya pengen bisnis juga gitu ya. Tapi saya bingung mulai dari mana dan bagaimana seperti itu. Apakah saya punya ilmu atau enggak? Saya balik tanya, peran panjenengan yang panjenengan rasakan yang terbaik itu apa gitu ya. Karena bisa jadi memang ada peran-peran yang apalagi kita perempuan yang kita keluar harus dengan ridho suami ya. Jadi itu yang harus diyakinkan dulu, suami kita ridhonya di apa. Apakah memang ridho dengan saat kita bekerja sekarang atau kemudian aktivitas ini, maka kita harus gali terus. Sehingga visi misi Umar sendiri adalah ya tadi mencapai peran terbaiknya apa. Kalau saat ini dia sedang memerankan untuk menjadi seorang santri yang menghafalkan Al-Quran, maka targetnya adalah bagaimana dia menempa dirinya untuk bisa menghafal Al-Quran dalam waktu tertentu. Sehingga kalau ditanya ini masih homeschooling enggak? Masih. Saya katakan masih, karena setiap minggu nanti abinya ke pondoknya, kemudian minta izin keluar, mereka berdua sharing, ngobrol, mengetik gitu ya. Dibawakan laptop karena di pondok tidak boleh bawa laptop, sekitar 3-4 jaman, setelah itu kembali. Kemudian abinya pulang gitu ya. Jadi walaupun Mas Umar sudah mondok, tapi proses pendidikan nggak berhenti ya, Bu ya. Dari Pak Adi sama Bu Novi masih tetap melanjutkan. Masih ya. Jadi di situ maka visi misi dia adalah tadi, kalau untuk yang terdekat adalah tadi untuk proses menghafal Al-Quran. Kemudian kami merencanakan nanti untuk belajar bahasa, termasuk saya juga harus belajar bahasa ya, karena saya nanti minta anaknya belajar, saya nggak belajar gitu ya. Paling tidak saya harus berusaha untuk belajar. Masalah hasil itu nanti urusan belakang gitu ya. Ketika kita belajar bahasa, ya tadi kita belajar dulu. Nanti setelah dari situ kita akan tahu, oh belajar bahasa Arab begini-begini, nanti kita bisa ceritakan kepada anak gitu. Itu begitu. Ya. Masih ada waktu 5 menit kalau. Oke, 1, 2, 3. 3 singkat ya. Singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali bertemu dengan Bu Novi dan Ustadzah Suryani. Perkenalkan, nama saya Ummu Sabah dari Magetan. Yang saya tanyakan, saya melihat Bu Novi sama Pak Adi ini luar biasa, sudah siap semuanya dari awal ya untuk menghadapi semua kehidupan keluarga. Kemudian apakah memang sebelumnya itu Bu Novi dan Pak Adi sudah kayak komplit ya dalam hal ilmu din, dalam hal ilmu pendidikan itu kayaknya sudah, apa memang sudah komplit atau memang atau ada tahapan-tahapan yang mungkin dipelajari dengan berjalannya waktu. Kemudian pernahkah Bu Novi dan Pak Adi merasakan ada kesalahan atau misalkan ada
ada trouble-nya mungkin ya dalam mendidik anak dan bagaimana gitu dalam menyelesaikannya. Kemudian yang kedua, bagaimana membagi peran Bu Novi. Tadi saya kurang paham karena mungkin saya datang agak lambat sedikit tentang peran Bu Novi dalam kehidupan itu. Apakah hanya ibu rumah tangga mungkin atau nyambi-nyambi yang lainnya, business woman atau apa, saya kurang paham. Kemudian bagaimana cara membagi waktu, kemudian disesuaikan dengan target pendidikan terhadap putranya. Dan kalau boleh minta nomor HP-nya Bu Novi. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu aja ya, satu-satu ini udah diborong ibu yang dari Magetan, nggak apa-apa, jauh soalnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya Ibu. Saya ingin bertanya kepada Bu Novi. Di sini saya memposisikan sebagai orang tua layaknya Bu Novi. Jadi saya langsung fokus ke orang tua begitu. Begini, Bu Novi dan Pak Adi kan sudah punya konsep bahwa anak ini kita dulu yang mendidik, bukan di sekolah formal, dalam arti homeschooling tadi. Nah, padahal Bu Novi juga memasukkan agenda berkunjung kepada orang tua sebagai agenda keluarga begitu. Nah, di keluarga kami pun juga seperti itu Ibu. Nah, perlukah Ibu menyampaikan kepada kedua orang tua Ibu ataupun kedua orang tua Pak Adi bahwa begini loh Bapak Ibu konsep pendidikan kami kepada anak, karena agar tidak mempengaruhi, karena kedua orang tua Bapak Ibu orang berpendidikan pasti polanya berbeda. Begitu. Perlukah kita sampaikan agar sama-sama saling mengerti begitu. Maksudnya kadang kakek nenek itu tidak sevisi dengan cara mendidik kita gitu Bu. Begitu. Kadang kita nggak boleh A, nanti datang ke rumah Mbah boleh itu yang A tadi. Jadinya ini ya berseberangan. Langsung satu lagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang diinformasikan kemarin, ini adik Umar ini usia 12 tahun sudah punya 2 perusahaan. Saya penasaran perusahaannya itu bergerak di bidang apa, saya juga belum sempat baca. Kemudian perannya di Umar itu di perusahaan itu, mungkin peran terbaiknya itu apa, kompetensinya. Kemudian yang kedua, anak sekecil itu visinya sangat tinggi, misalkan kayak pengen menguasai beberapa bahasa, kemudian hafal Al-Quran. Anak saya aja yang di pondok cuman hafal Al-Quran aja kayaknya berat gitu. Maksudnya juga tidak mudah. Kira-kira target sebesar itu membebani anak enggak? Mungkin dari saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab yang secukupnya dulu Bu untuk Ibu yang Magetan. Kalau kondisi kita berproses ya Ibu. Jadi kami juga mengalami fase dari awal, dari nol ya. Baik secara ekonomi maupun secara pemikiran, konsep pemikiran ya. Itu kita bukan berangkat dari keluarga yang sudah mapan masing-masing kami ya. Tidak. Tapi kami sama-sama punya semangat untuk terus belajar. Baik, terutama saya ya, karena kalau suami saya Pak Adi itu tipe kutu buku, sangat suka baca buku, jadi sangat suka beli buku dan baca buku begitu ya, sangat kuat. Jadi kami sama-sama memberikan porsi atau semangat kepada diri kami masing-masing bahwa kita harus selalu belajar. Jadi di situ yang menyatukan kami untuk terus bertumbuh. Jadi pertumbuhan ini adalah ketika kita terus belajar. Karena kami meyakini bahwa apa sih yang kemudian harus kita kejar terus adalah ilmu pengetahuan. Yang terus kita harus pelajari, bahkan ketika kita banyak mengerjakan urusan rumah tangga, maka kita juga harus terus belajar. Urusan rumah tangga itu pasti ada ya, pasti ada. Tapi kita kemudian tidak boleh berhenti di situ. Kita harus terus semangat untuk menambah, habis ini belajar apa lagi, habis ini belajar apa lagi. Jadi sediakan atau alokasikan waktu setiap hari untuk belajar memang yang kita butuhkan.
saya biasanya menyediakan paling nggak 1 jam untuk mendengarkan sesuatu, dan kemudian saya catat tadi itu paling tidak 1 jam, sehingga saya bisa nyambung dengan nanti suami saya yang kutu buku tadi ya, agar kita punya visi yang frekuensi yang sama. Karena kalau tidak nanti kita akan nggak nyambung gitu ya. Beberapa kasus di rumah tangga yang saya dapati adalah ketika si istri bicara A, suami bicara B ya. Kemudian misalnya suami sudah banyak belajar, sementara istri karena memang ada urusan domestik yang harus dikerjakan gitu ya. Nah ini memang kita harus struggle dan oke, itu urusan domestik kita kerjakan. Setelah itu kemudian kita masuk untuk bertumbuh. Jadi kita harus menumbuhkan diri kita. Itu begitu. Kemudian tadi yang kedua tentang apa tadi? Tentang manajemen waktu sama pembagian peran ya. Tapi sudah di awal ya Bu ya. Ya, jadi manajemen waktu ini ya tadi ketika suami saya memang dari awal banyak keluar, maka saya harus menyampaikan ke diri saya bahwa saya harus bisa mandiri dengan urusan rumah tangga, urusan keluarga gitu ya. Sama misalnya kayak tadi sempat kita obrolin ya, saya itu nggak bisa pasang gas ya, dan saya nggak berani pasang gas gitu ya. Saya kalau dikasih tantangan masang gas sama nyetir 5 jam, saya lebih mending nyetir gitu ya, karena saya nggak berani gitu ya, nggak tahu saya nggak ini ya. Maka saya tidak bisa memaksa atau bahkan ketika ada Pak Adi di rumah untuk urusan seperti itu. Maka solusinya saya mencari penjual gas yang mau dengan memasangkan. Itu solusinya gitu ya. Jadi saya usahakan untuk tidak melibatkan hal-hal yang teknis kepada suami, karena saya meyakini bahwa Pak Adi di urusan luar, di urusan perusahaan itu sudah begitu banyak gitu kan ya. Maka saya di rumah jangan menambahi dengan hal-hal yang bersifat teknis. Nah, kita memang harus siap mental dengan kondisi seperti itu ya, mengatasi hal-hal teknis urusan rumah tangga, sehingga nanti kita sama-sama saat ketemu kita frekuensinya sama gitu ya. Untuk yang peran tadi di awal sudah sampaikan, saya ada pekerjaan di bidang pendidikan, kebetulan masuk ke yayasan sebuah PAUD, kemudian juga masih bantu di financial supervisor ya di perusahaan kami, itu begitu. Jadi tidak ibu rumah tangga murni ya Bu ya, juga ada kegiatan. Iya. Ya itu. Baik Bu, untuk yang tadi komunikasi dengan keluarga orang tua, saya rasa tidak apa-apa disampaikan. Jadi sebenarnya dengan tindakan-tindakan kita nanti itu menjadi bukti ya bahwa dengan homeschooling adalah pilihan terbaik gitu ya. Ketika memang perlu disampaikan, itu tidak apa-apa disampaikan, karena orang tua kita akan punya persepsi tentang anak yang nggak sekolah itu seperti apa gitu ya. Maka kita sampaikan dengan bukti bahwa memang kita bisa mendidik anak kita dengan homeschooling, dan ini adalah salah satu bagian dari cara pendidikan kami gitu loh, kami kepada anak kita gitu ya. Sehingga tidak ada lagi tadi ganjalan-ganjalan tentang kenapa sih homeschooling, apa yang diajarin, apa yang akan didapat gitu ya. Itu begitu. Kemudian untuk capaian targetan tadi ya, oh begitu. Ketika saya mendapati bahwa saya dianugerahi Allah anak laki-laki, maka saya meyakinkan diri saya bahwa anak laki-laki itu harus siap menanggung beban, harus siap memikul tanggung jawab. Maka ini yang dan kita sebagai ibunya harus siap untuk juga menyiapkan anak kita menjadi pemimpin. Jadi dari awal dulu karena saya dapat anugerah anak laki-laki, maka mereka adalah laki-laki adalah pemimpin ya. Itu yang kemudian kami tanamkan bahwa kamu harus siap menanggung beban. Tentunya dengan proses-proses menuju kesiapan ya. Bagaimana Umar ini saya berikan amanah mengelola 2 adiknya. Laki-laki itu ya kadang bertengkar, nggak apa-apa gitu ya. Kadang ada cekcok, itu buat saya nggak masalah. Tidak apa-apa mereka
mereka bertengkar, lebih baik bertengkar saat kecil, nanti saat dewasa mereka rukun begitu ya. Jadi dari situ tanggung jawab ini yang kami berikan. Umar maka dia amanahnya adalah 2 adiknya. Ketika Umar pergi ke pondok, maka saya menyampaikan ke anak yang kedua bahwa sekarang kamu adalah anak kepercayaan Umi gitu ya. Maka tanggung jawab kamu punya tanggung jawab pada adikmu. Kamu punya tanggung jawab juga pada kucing tadi. Jadi memelihara binatang itu menjadi salah satu tarbiyah bagi anak kami untuk siap memikul beban dan tanggung jawab. Itu yang kami tanamkan. Kalau masalah berat atau enggak, saya tidak memikirkan ini berat atau enggak ya. Bahwa yang kami pikirkan adalah ini adalah yang terbaik untuk mereka. Kami mengarahkan anak kami. Kenapa? Karena saya mendapati juga bahwa diri saya pribadi dulu dari keluarga yang ya udah SD, SMP, SMA, kuliah begitu, udah begitu saja begitu ya. Nggak ada arahan, dan ketika kuliah saya baru tahu bahwa oh ternyata jurusan di kampus itu banyak ya, macam-macam. Saya tahunya jurusannya hanya terbatas gitu ya. Karena pengetahuan yang saya dapatkan sedikit. Maka sekarang saya saatnya memberikan sebegitu banyak pengetahuan pada anak-anak. Nanti mereka yang akan menseleksi mana yang dia minati dan mana yang memang mau nggak mau memang harus kamu pikul untuk nanti peran terbaikmu gitu ya. Itu. Kemudian tadi tentang bahasa, sudah di pondok bahasa. Jadi kalau bahasa ini saya akhirnya mendapati bahwa bahasa itu memang harus kita berada di komunitas yang menggunakan bahasa itu. Karena saya belajar bahasa Arab, ikut kursus bahasa Arab ya, saya dapati saya kok nggak bisa begitu ya, susah banget begitu ya. Akhirnya kemudian saya juga belajar bahasa Inggris, saya ikut kursus begitu ya. Akhirnya bahasa Inggrisnya bahasa Inggris pasif ya, aktifnya hanya sedikit-sedikit begitu ya. Dari situ makanya kami, salah satu kurikulum kami adalah nanti kami merencanakan ada pendidikan kami ke luar negeri. Arab ini yang ingin kami tuju insya Allah adalah Mesir. Kemudian untuk yang bahasa Inggrisnya kami ingin memilih Amerika gitu ya, untuk mempelajari bahasa dan juga budaya di sana. Bukan budaya ya, bahasa. Kami memang untuk belajar bahasa di sana yang memang dengan itu kita bisa benar-benar pasif dan aktif bisa menggunakan kedua bahasa itu. Karena kalau sekarang kayak gini kita ketemu ngobrol, ketemunya orang ngobrol di sana, ya udah pasti akal kita itu akan mengajak kita untuk mencari yang mudah gitu kan. Meskipun kita bisa bahasa Inggris lah ya, tapi kalau kita ketemu dengan sama-sama orang yang menggunakan bahasa Indonesia, maka kita akan menggunakan bahasa Indonesia. Sama seperti ketika kita ke Malaysia, di sana kita ketemunya orang pakai bahasa Melayu ya. Ya udah mau nggak mau gampang banget ngomong bahasa Indonesia. Kita nggak dipaksa untuk ngomong bahasa yang tidak kita kuasai gitu ya. Nah, cara yang kami pikirkan untuk belajar bahasa seperti itu. Masalah berat atau tidak, saya rasa itu tidak perlu kita pikirkan. Yang kita usahakan adalah ini yang terbaik untuk anak kami dan kami begitu. Baik, barakallahu fiik Ibu Novi ya, Masya Allah. Tanpa terasa ini kita sudah 1 jam 35 menit Bu di acara sesi siang ini ya. Dan tadi saya sudah dapat warning dari panitia pusat kalau sebentar lagi sudah adzan asar ya. Sekali lagi Masya Allah ya, luar biasa. Hari ini kita mendapat banyak ilmu ya, terutama bagaimana mendidik anak terkait penanaman konsep-konsep penting ya Bu, luar biasa. Lewat dialog, melatih kemandirian ya, ketahanan membaca dan lain sebagainya. Tapi mungkin kalau ada saya simpulkan yang boleh dibawa pulang oleh ibu-ibu siang ini, yang nggak boleh lupa ya Bu ya. Yang pertama saya ingin simpulkan pesan dari Bu Novi yang tadi sudah disampaikan dan beberapa kali diulang. Marilah kita semua selalu belajar dan bertumbuh. Karena hidup itu selalu belajar dan bertumbuh. Ya, terus belajar dan bertumbuh. Kenali cara belajarmu. Kalau tadi Bu Novi menyadari saya bukan tipe Pak Adi yang membaca, tapi saya tipe audio. Maka pelajari apa
cara belajar kita, dan kita harus selalu belajar dan bertumbuh. Jangan sudah qanaah dengan kondisi kita hari ini. Tidak boleh qanaah bil jahli katanya ya. Nggak boleh qanaah terhadap kebodohan katanya. Kemudian satu lagi yang harus dipegang erat sebagai oleh-oleh kita pulang dari sesi siang ini adalah kita selalu bertanya, apa peran terbaik kita di muka bumi? Karena PR-PR kita dari kalau sudah selesai, kita sudah bisa menyelesaikan peran-peran terbaik kita mengenali diri kita sendiri, maka itu akan mempermudah kita untuk membantu anak-anak kita mengenali peran-peran terbaiknya. Kalau saya bahasakan tuh, saya suka nanya ke diri saya sendiri begini, Bu. Saya jadi istri tuh nilainya berapa ya? Saya jadi ibu itu kalau anak saya suruh kasih rapot, nilai saya berapa ya? Saya jadi guru itu kira-kira saya tuh sama murid saya dikasih nilai berapa ya? Nah, itu saya selalu bertanya begitu kalau untuk diri saya pribadi, ya. Nah, itu mungkin gambaran mudahnya menemukan atau selalu mencari peran-peran terbaik kita, ya. Sebagai ikhtiar maksimal kita sebagai hamba Allah yang diberi nikmat, diberi kehidupan, ya, sehingga punya PR untuk ahsanu amala, ya, melakukan yang terbaik, ya. Demikian ini yang bisa saya bawakan. Sudah 1,5 jam lebih saya menemani Bu Novi untuk acara talk show siang hari ini, ya. Kalau ada saya memiliki kesalahan atau kekurangan dalam saya membawa talk show ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ala kulli hal, kita sangat banyak sekali mendapatkan istifadah atau manfaat dari kegiatan ini. Semoga Allah berkahi ilmu yang disampaikan Bu Novi kepada kita semua, sehingga kita bisa lebih bersemangat lagi di dalam mentarbiyah, dalam melaksanakan kehidupan kita, tugas-tugas kita di tempat masing-masing, ya. Barakallahu lakum. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Novi, ya, semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dari Allah Ta'ala, ya. Walakhir, ada benarnya dari Allah Ta'ala, sekali lagi ada kurangnya dari kami pribadi. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.